Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Hari Raja Channel yang berbahagia. Hari ini saya ingin memberikan penjelasan resmi tentang mengapa saya menggugat Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Almas Thaqib Biru. Gibran saya jadikan tergugat 2 dan Almas sebagai orang yang memenangkan atau mahasiswa UNSA yang memenangkan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap pembatasan usia capres dan cawapres. Saya dijadikan tergugat pertama, dan KPU Komisi Pemilihan Umum sebagai turut tergugat. Mengapa saya melakukan itu? Karena jujur sebagai warga negara, saya sangat-sangat hati nurani saya terusik dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 tentang pembatasan usia capres dan cawapres yang oleh Anwar Usman, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pamannya Gibran, itu dimenangkan dan jadi karpet merah buat Gibran untuk melangkah ke gelanggang pertarungan capres-cawapres. Gibran akhirnya dideklarasikan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Nah, kenapa saya persoalkan? Karena ternyata putusan MK nomor 90 itu merupakan putusan penuh dengan cacat hukum, penuh problematika yang memang harus diluruskan. Salah satu bukti kenapa putusan itu cacat hukum dan penuh problematika, menabrak konstitusi, adalah dengan dipecatnya Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Kehormatan MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asyidiki. Dalam putusannya, ketika membacakan putusannya, Jimli yang juga mantan Ketua MK pertama, itu menegaskan dengan intonasi berat bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran berat. Kata beratnya itu diberi intonasi yang sangat tegas. Dan akhirnya putusannya adalah Anwar Usman dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi meskipun tidak dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Tidak masalah, tapi dengan dipecatnya Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran konstitusi yang sangat berat, itu artinya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memberikan karpet merah kepada ponakan Anwar Usman yang juga anak sulung Jokowi, itu tentu putusannya cacat hukum. Dan Profesor Jimli juga menegaskan bahwa itu hanya bisa diubah. Memang kalau cacat hukum hanya bisa diubah dengan keputusan MK melalui majelis hakim yang berbeda. Tapi entah kenapa sampai sekarang meskipun Profesor Denny Indrayana bersama Zainal Arifin itu mengajukan gugatan juga ke Mahkamah Konstitusi terhadap putusan tersebut. Sehingga karena tidak ada keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi, akhirnya Gibran melenggang dan resmi oleh KPU itu ditetapkan sebagai cawapres tetap mendampingi Prabowo. Nah, yang saya sangat terusik nurani saya itu adalah kalau dianalogikan, ini analogi saya, itu ada orang mencuri sepeda motornya lalu diberikan kepada keponakannya. Lalu orang itu tertangkap polisi dan terbukti bahwa dia mencuri sepeda motor yang diberikan ke keponakannya. Si orang pencurinya ini ditahan, dijadikan tersangka dan sebagainya, tapi sepeda motor masih dipakai oleh ponakannya. Apakah boleh? Secara hukum tentu tidak boleh, meskipun analogi itu tidak akan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, tapi secara sebagai orang awam saya melihatnya seperti itu. Makanya saya memberanikan diri menggugat Gibran dan Almas serta KPU sebagai turut tergugat. KPU saya jadikan turut tergugat karena itu ada hukum yang ditabrak dengan semena-mena.
ada konstitusi yang ditabrak dengan semena-mena. Bahkan mengutip pernyataan Profesor Yusril Ihsamahendra, itu ada penyelundupan hukum di situ. Tapi herannya petinggi parpol dan sebagainya diam saja. Termasuk Prabowo yang menurut saya dia akan sangat dirugikan dengan berdampingan bersama Gibran. Dia akan sangat dirugikan, tapi ternyata Prabowo diam. Pak Jokowi sebagai orang tua Gibran juga diam dan terkesan mempersilahkan anaknya maju sebagai cawapres dengan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum itu. Saya bukannya benci pada Gibran, Pak Almas, pada Jokowi. Saya adalah temannya Jokowi ketika dia masih menjadi Ketua Komite SD 16. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15. Gedungnya berdekatan jejer, ya, berdempetan tembok. Ketua Komite SD 15 adalah Hari Mulyono almarhum, yaitu suaminya Idayati yang sekarang dinikahi oleh Anwar Usman. Saya cukup dekat dengan Hari Mulyono sehingga dengan Jokowi pun cukup dekat. Saya sayang sama Jokowi, saya sayang sama keluarganya. Karena itu, karena rasa sayang saya mengingatkan dengan cara apa? Menggugatnya. Bukan karena benci, tapi karena kalau misalnya nanti sudah tidak jadi presiden, dia akan dicemooh oleh rakyat se-Indonesia. Saat ini pun ketika tabrakan konstitusi yang ditabrak, aturan-aturan ditabrak itu tetap dijalankan, itu semua sudah mengecam. Bahkan Profesor Ikrar Rusa Bakti itu mengatakan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran adalah pasangan produk gagal reformasi, yang satu yang cawapresnya adalah anak haram konstitusi. Semua mengecam, tapi mereka diam saja, tidak pernah terusik hatinya. Gibran mengundurkan diri, Pak Jokowi menyarankan anaknya untuk mengundurkan diri dari cawapres, tapi ternyata tidak, tetap dijalankan. Ini kan harus diluruskan. Diluruskan, kasihan mereka nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang keputusan saya untuk menggugat Gibran dan Almas. Kita tunggu tanggal 30 November ini adalah sidang mediasi pertama. Mudah-mudahan lancar, kita tunggu. Kabar selanjutnya nanti saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.